Begitu resmi menangani timnas Indonesia, John Hartman langsung tancap gas. Pemain diaspora mulai masuk. Era baru Garuda pun resmi dimulai. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rejeki yang makin lancar dan berkah. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menjadi salah satu momentum paling krusial dalam perjalanan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan PSSI ini bukan sekedar pergantian sosok di kursi pelatih, melainkan sinyal kuat dimulainya sebuah proyek besar yang syarat ambisi dan harapan publik. Nama Hartman langsung memantik diskusi luas karena rekam jejaknya yang dianggap sejalan dengan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Begitu diumumkan secara resmi, atmosfer sepak bola nasional langsung berubah. Antusiasme supporter terasa begitu kuat, baik di stadion maupun di media sosial. Banyak yang menilai kehadiran Hartman menjadi jawaban atas kerinduan publik akan pelatih dengan pengalaman internasional dan pendekatan modern. Sosoknya dipandang mampu membawa timnas Indonesia keluar dari zona stagnan menuju level yang lebih kompetitif. John Hartman datang bukan dengan tangan kosong. Ia membawa reputasi sebagai pelatih yang terbiasa bekerja dalam tekanan tinggi dan ekspektasi besar. Pengalamannya membawa Kanada tampil di panggung Piala Dunia menjadi bukti konkret kemampuannya membangun tim dari proses panjang hingga menuai hasil nyata. Inilah yang membuat publik Indonesia menaruh harapan besar padanya. Dalam hari-hari awal kepemimpinannya, Hartman langsung menunjukkan karakter tegas dan progresif. Ia tidak ingin berlama-lama beradaptasi tanpa arah. Sejak awal ia menegaskan bahwa proyek timnas Indonesia harus berjalan cepat namun tetap terstruktur. Baginya, waktu adalah aset paling berharga dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Salah satu langkah awal yang langsung menyita perhatian adalah pendekatan Hartman terhadap pemain diaspora dan keturunan. Ia melihat potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan secara menyeluruh. Hartman memandang diaspora bukan sekedar tambahan kualitas, melainkan bagian dari identitas modern sepak bola Indonesia yang harus dirangkul dengan cara yang tepat. Dalam berbagai kesempatan, Hartman menegaskan bahwa proses seleksi pemain keturunan dilakukan secara profesional dan berlapis. Ia menolak anggapan bahwa status darah Indonesia otomatis menjamin tempat di tim nasional. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di atas lapangan, baik secara teknik, fisik, maupun mental. Menurut Hartman, mentalitas adalah fondasi utama. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain yang mengenakan seragam merah putih benar-benar memiliki rasa bangga dan tanggung jawab. Baginya, membela timnas Indonesia bukan sekedar karir, tetapi komitmen emosional yang harus dijaga. Komunikasi intensif dengan PSSI dan tim pencari bakat menjadi kunci dalam langkah awal ini. Hartman aktif memantau perkembangan pemain diaspora yang bermain di berbagai kompetisi luar negeri. Ia mempelajari karakter mereka, gaya bermain, hingga latar belakang keluarga dan kedekatan emosional dengan Indonesia. Beberapa pemain keturunan dikabarkan telah masuk dalam radar serius. Mereka berasal dari liga-liga yang dikenal kompetitif dengan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola modern. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan, kedalaman skuad, serta standar profesionalisme di dalam tim. Meski demikian, Hartman berulang kali menegaskan bahwa pemain lokal tetap menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Ia menilai Liga Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Menurutnya, banyak pemain lokal yang memiliki bakat alami luar biasa, terutama dalam hal kreativitas dan keberanian mengolah bola. Hartman melihat calangan utama pemain lokal bukan pada kemampuan dasar, melainkan konsistensi dan pemahaman taktik modern. Karena itu, ia ingin menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat, di mana pemain lokal dan keturunan saling mendorong untuk berkembang, bukan saling menyingkirkan. Pendekatan ini mendapat respons positif dari para pemain senior. Mereka menyambut baik kehadiran pelatih baru dengan visi jelas dan komunikasi terbuka. Beberapa pemain bahkan menyebut era Hartman sebagai fase penting untuk mengangkat standar profesionalisme di timnas Indonesia. Dalam pemaparannya kepada publik, Hartman juga menjelaskan filosofi permainan yang ingin ia bangun. Ia menginginkan timnas Indonesia tampil agresif,
berani menekan dan cepat dalam transisi. Gaya bermain ini dianggap sesuai dengan karakter pemain Indonesia yang energik dan penuh determinasi. Namun Hartman menyadari bahwa perubahan gaya bermain tidak bisa terjadi secara instan. Ia menekankan pentingnya proses latihan yang intensif dan berkesinambungan. Baginya, hasil hanyalah konsekuensi dari kerja keras yang dilakukan setiap hari di lapangan. PSSI sendiri memberikan dukungan penuh terhadap rencana besar ini. Pembenahan sistem pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih lokal, hingga modernisasi metode latihan menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang selaras dengan visi Hartman. Di tengah euforia timnas Indonesia, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan pemain keturunan muda, salah satunya Miliano Jonathans. Nama ini mulai sering dibicarakan seiring kabar rencana peminjamannya ke VTC Arnhem. Langkah tersebut dinilai sebagai fase penting dalam perkembangan karirnya. Miliano Jonathans dikenal sebagai gelandang serang dengan visi permainan yang matang. Ia memiliki kemampuan membaca ruang dan mengalirkan bola dengan cerdas. Meski masih muda, gaya bermainnya menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Persaingan ketat di klub induknya membuat Jonathans belum mendapatkan menit bermain reguler. Situasi ini mendorong munculnya opsi peminjaman sebagai solusi terbaik. Bermain secara konsisten dinilai jauh lebih penting dibandingkan hanya berlatih tanpa kesempatan tampil. VTC Arnhem muncul sebagai destinasi yang dianggap ideal. Klub ini dikenal memiliki tradisi kuat dalam mengembangkan pemain muda. Lingkungan kompetitif namun suportif diyakini mampu membantu Jonathans mengasah kemampuannya secara optimal. Bagi VTC sendiri, kehadiran Jonathans menawarkan tambahan kreativitas di lini tengah. Gaya bermain cepat dan berbasis penguasaan bola klub tersebut dinilai cocok dengan karakter pemain. Fleksibilitas posisi Jonathans juga menjadi nilai tambah bagi pelatih. Proses negosiasi antara kedua klub dilaporkan berjalan positif. Meski masih membahas detail teknis, sinyal yang beredar menunjukkan kesepakatan semakin dekat. Para pendukung VTC mulai menaruh harapan besar pada potensi kontribusi Jonathans. Dari sudut pandang Jonathans sendiri, peminjaman ini menjadi ujian mental dan profesionalisme. Bermain di klub dengan tuntutan hasil akan mengasah ketahanan mentalnya. Tekanan dari supporter dan intensitas kompetisi akan menjadi pengalaman berharga. Banyak pengamat menilai langkah ini sebagai keputusan realistis. Sejarah sepak bola Eropa menunjukkan bahwa banyak pemain besar lahir dari masa peminjaman yang sukses. Jam terbang dan kepercayaan pelatih seringkali menjadi kunci lonjakan karir. Jika mampu tampil konsisten, Jonathans berpeluang kembali ke klub induknya dengan status berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan ia menjadi aset penting baik di level klub maupun tim nasional di masa depan. Konteks ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan proyek besar Timnas Indonesia di bawah John Hartman. Pemain-pemain diaspora muda seperti Jonathans bisa menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang asalkan proses pembinaan berjalan selaras. Hartman sendiri menekankan pentingnya kesabaran publik. Ia memahami besarnya ekspektasi masyarakat Indonesia, namun menegaskan bahwa sepak bola adalah perjalanan panjang. Setiap tahap harus dilalui dengan disiplin dan konsistensi. Ia berulang kali menyampaikan bahwa proyek ini bukan untuk hasil instan. Tujuan utamanya adalah membangun fondasi kuat agar timnas Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan di level Asia dan dunia. Dengan kombinasi pengalaman internasional, pendekatan modern, serta keberanian mengambil keputusan besar sejak awal, John Hartman memberikan harapan baru. Era baru timnas Indonesia pun perlahan mulai terbentuk, dengan optimisme yang semakin nyata. Kini publik menantikan pemanggilan skuad perdana di bawah asuhan Hartman. Kombinasi pemain lokal dan keturunan akan menjadi sorotan utama. Dari sanalah, gambaran nyata arah baru timnas Indonesia akan mulai terlihat. Di tengah harapan dan tantangan, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang bergerak. Proses ini mungkin tidak mudah, namun dengan fondasi yang tepat, Garuda diharapkan mampu terbang lebih tinggi, membawa kebanggaan bagi jutaan pendukungnya.